eh, saya akan mengajak kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk berdiskusi bersama sebenarnya dengan Anas Pegawai Pak Zulkarnain, Pak Zulkarnain, tapi Pak Zul mungkin sedang layar. Baik, tujuan kita kali ini saya minta kepastian dulu karena kemarin bukan untuk dengar pendapat, tapi kita punya trouble di jumlah guru yang sampai hari ini punya kendala yang sertifikasi. Jadi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Baik, kita dulu mohon bantuannya. Ini data yang sudah masuk kita untuk pendidikan agama itu kalau kelasnya benar ya 5, 6, 4. Berarti 15 kelas kita semuanya. Untuk agamanya 3 semua jurusan. PKN-nya juga sama 2 semua jurusan. Bahasa Indonesianya 433. Pak Yusuf bagaimana? 433 ya, terakhir 3. Benar ya? Penjas ini 32 atau 22? 32 benar. 32 benar ya? Sejarahnya 22, seni budayanya cuma 2 di kelas 1, muatan lokalnya ini kalau kita munculkan 22 gitu. Kalau seandainya tidak dimunculkan bisa juga. Kemudian untuk matematikanya 4, 3, 3. Ya benar ya. Bahasa Inggris 444. Benar. Informatika hanya 4 di kelas 10. Kemudian IPAS 6 hanya di kelas 10 ya Pak ya. PKWU tidak ada di kelas 10, 55 di kelas 11 dan 12. Kemudian TKR jam produktif itu 12, 22, 26. Ini jam pilihan, mata pelajaran pilihan dianggap mata pelajaran produktif. Benar Pak Tahir ya? Bisa. Jangan digabung. Enggak, memang karena gurunya Pak. Mata pilihan. Kelompoknya masuk kelompoknya ya, kedua kalau kelompoknya. Kan 2 bilang umum sama kejuruan. Coba nanti spesifik untuk detail nanti ada lagi ya, misalkan untuk masuk ke mengikuti jurusan ataupun masuk IPA atau untuk bahasa gitu ada lagi. Tapi kalau kita juruan. Ya kita kejuruan ya. Yang misalnya gini, kemarin tuh mata pelajaran pilihan itu sampai hari ini bermasalah. Karena kalau kita baca aturan linearitas itu nggak ada mata pelajaran pilihan. Ya ada mata pelajaran kejuruan. Makanya jamnya kita gabungkan jadi satu seperti ini. Nah kalau ini deal hitungannya mungkin kurang lebih ini sudah otomatis rumusnya. Jadi sudah mengalihkannya dengan jumlah rombelnya. Sehingga ini jumlah gurunya udah bisa dipastikan butuhnya berapa. Ini kalau kita buat dia menggunakan angka 2 digit di belakang koma. Ini jumlah gurunya yang asli. Nah, ini kelihatan benar kebutuhan gurunya berdasarkan jam. Nah, oke kita lihat di sini Bapak Ibu. Jadi pendidikan agama itu butuhnya 2 guru, tersedianya 2 guru, tapi dealnya itu tetap kurang 2 gurunya. Berarti ada 1 guru yang jam agamanya tidak masuk. Realisasinya kan seperti itu, betul kan Bu ya, Pak Romi? Ya karena jamnya ada guru yang akan ngajar bukan jam pelajaran jam agama supaya dia cukup 24. Kalau ini dibagi 24 kan berarti kurang. Ini pendidikan Pancasila ini 1,25, 1 guru sebenarnya cukup, tapi sampai hari ini kita belum punya gurunya kan? Bagaimana? Ya, bahasa Indonesia itu 2, kita cuma punya 1. Penjas itu bisa 1 karena jamnya 27, masih bisa dia. Sejarah itu kekurangan, seni budaya itu sebenarnya hanya setengah guru itu. Jamnya harus ada tambahan.
Kemudian muatan lokal ini kalau mau dikhususkan, dan sertifikasi muatan lokal ini di PK Guru nggak ada. Bingung kita. Matematika, bahasa Inggris, informatika ini juga nggak sampai 1 guru. IPAS itu 1 guru lebih 30 jam. Kemudian produk kreatif perusahaan itu 2 guru minimal. Nah untuk TKN itu harus 6 guru. Tahun depan itu bisa jadi 7 guru. Nah yang untuk TKJ itu 5 guru cukup. Nah ini profil guru yang kita miliki. Jadi guru-guru kita yang PNS maupun yang P3K, PNS-nya ini ada 7. Nah saya minta persetujuan Bapak dan Ibu karena Pak Dery ini bermasalah. Pak Dery ini kode sertifikasinya bermasalah. Jadi Pak Dery ini nanti dipatok jadi guru informatika, bukan ITASIR, karena dia nggak bisa ngajar yang lain ya. Kemudian Pak Tauhid, Pak Bas, Pak yang lainnya nggak masalah. Untuk guru produktifnya kita ini punya masalah ya. Itu Pak Dora, Bu Wita, Ibu Nur Faiza yang bakal sertifikasi, ya kan? Bu Junior, Izan tadi. Dia ambilnya tadi ke sini BTG. Oh, Nah ini jadi pembicara. Sebenarnya bisa kayak Pak Budena kemarin, Pak. Tapi beliau kan nggak konfirmasi, nggak serius atau gimana, saya juga nggak paham jadinya. Ya, mereka berdua. kecil bakalan. Mendem. Tapi kalau anu benar sih, Kunai. Nah, Kunai kan PMS 1 teknik mesin. Dia Kurnain itu usaha. Ika nih mau lanjut apa enggak? Melanjut resikonya begini. Mendak Ika pemberkasan ulang nanti. Jadi dia pilih pemberkasan ulang. Naik. Daripada nyakit. Jadi susah pindah. Kalau Pak Kunai memang mungkin kalau Pak Izan aku baca pindah ke Pangkal mikirnya gitu. Baik itu. Nah, yang kita memang bermasalah sekarang Bu Fitri dengan Bu Nursika, tapi Bu Fitri bisa, tapi tetap salah satu nggak bisa diselesaikan. Nah, peta jabatan kita ini sebenarnya dari sana ada kendala Bapak Ibu. Apa kendalanya? Semua kelasnya sama. Dan yang jadi masalah itu adalah guru-guru kita itu seharusnya ada yang media pertama, itu semuanya di ahli pertama semua. Berarti kalau seandainya teknik otomotif ahli pertama, Pak Bas nggak bisa lagi, ya kan? 3A3B itu. Ini mungkin kemarin sudah saya konsultasikan dan nanti akan saya konsultasikan. Nah ini hitungan kebutuhan itu berdasarkan hitungan tadi itu kan. Ini kita ini kekurangan kelebihan 0,125. Ini hitungan jamnya Pak. IKN kurang, bahasa Indonesia kurang 1 guru. Agama tadi kurang ya? Kelebihan. Karena kan dia nggak kurang jam. Oh, kurang. Iya. Kurang jam ya. Jadi ini hitungannya sudah disesuaikan. Jadi yang kalau 0,2 yang nggak ada plus ini berarti dia kurang jam ya. Kalau ini orangnya yang kurang, ada yang kurangnya sampai 2, ada yang 1. Nah, di sini tik itu TO itu kurang 1, informatika juga kurang 1. Makanya ketika masuk datanya siapa Aditya, Naura itu masih bisa dipertimbangkan. Itu bahasanya saya. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Ini profil TO. Nah, sekarang saya mohon saran, kira-kira ini kalau TO kita cuma ini. Saya mau saran dulu sama Bapak dan Ibu sebelum kita lanjutkan. Ini kira-kira apakah sudah pas data yang disajikan ini? Karena ini nanti akan saya bawa ke pertemuan.
atau nanti akan diminta oleh cabang dinas untuk dibawa batu dengan tim DPR. Gimana Bapak Ibu? Udah pas kira-kira? Terus untuk Bu Fitri dan Bu Nursika itu kayak mana penyelesaiannya? Itu di luar ini nanti akan kita sampaikan. Kita berdasarkan datanya aja yang akan kita tuliskan. Saya sudah mengkaji itu pembagian tugas guru dan segala macam. Masalahnya jam utamanya itu ya nggak ada. Bu Fitri dengan Bu Nursika. Katakanlah misalnya Pak Yusuf, kan jam utamanya di pasnya diambil di pasnya. Bu Fitri jam utamanya di pas, dia bisa dapat kebagian. Karena saya bilang kemarin jumlah jamnya itu 30. Kalau dibagi 3/10 itu 3/3 nggak bisa. Dia harus 12 minimal jam utamanya. Nah kalau 12 berarti satunya nggak kebagian, pasti itu terjadi. Itu yang jadi masalahnya. Kalau bisa nggak dia jam mata pelajaran lainnya sebagai jam utamanya? Bisa, informatika. Tapi informatika juga cuma 20. Sakit juga. Dan jam lainnya nggak linear. Jam lainnya dia nggak linear. Padahal kalau kita lihat, kemarin saya berharap jika Pak Dery ini kalau di sertifikasinya itu dia seharusnya bisa menjadi guru PKWU. PKWU yang multimedia, Pak. Iya. Di TKV kita kan nggak punya TKV. Iya, itu loh jadi masalahnya. Jadi PKWU-nya tuh multimedia atau PKPU yang. Jadi kan guru PKWU itu dianggap guru produktif kalau di kurikulum yang sekarang. Jadi analisis guru kita ini seharusnya di sini PKWU-nya juga dimasuk jam produktif karena gurunya harus guru produktif. Ini kayaknya belum sambil belajar kita ternyata sinkronisasi dari jam mengajar guru ini menjadi problem. Cuman Terus Bu Sika yang ngambil jam di sekolah lain kemarin berpengaruh nggak? tidak mempengaruhi. Sudah saya kasih tahu sama Pak Cabdin, tapi Pak Cabdinnya minta tolong karena itu udah janji untuk membantu. Ada berapa jam di sekolah lain? 11. Di sini ya? Di sininya dia kan udah kehilangan kelas 12. Di sini nggak dapat jam lepasnya. Nggak dapat sama sekali. Ya kan kemarin ngambilnya kan jam PKW. Jadi terus gimana solusinya? Nah ini mungkin untuk semester depan itu akan kita cari waktu lah untuk mengkaji. Bapak Ibu mungkin ada solusi nanti untuk mengatasi. Kalau saya kemarin ngomong sama Pak Cabdin, kalau boleh selama ini kan dia masih statusnya di honorer provinsi, itu induknya dipindah dulu ke sana. Kalau induknya dipindah ke sana, dia ngajar biologi, jam tambahannya di sini kan masuk dia. Itu maksudnya. Iya, maunya kita juga gitu. Tapi kemarin itu karena ini sudah di akhir tahun, prosesnya juga panjang. Dia bilang nggak mungkin, apalagi sekarang ini kan sedang persiapan untuk pendataan ulang pegawai. Takut mengacaukan data. Jadi sementara ini ya seperti itulah. Kemarin tapi sudah sama Bu Fitri minta tolong nanti berbagilah bagaimana. Karena nggak bisa sama sekali. Kita sudah konsultasi dan nggak bisa lagi mengatasi. Jadi jujur sampai hari ini untuk guru yang 2 ini satunya nggak bisa terselamatkan. Ya karena jamnya nggak masuk, nggak ada, induknya nggak ada di induknya. Dan itu sudah saya jelaskan, tampaknya sulit untuk diselesaikan saat ini. Tapi insya Allah tahun depan mungkin ada solusinya. Mudah-mudahan mereka bisa diterima jadi pegawai. Mudah-mudahan kita ada tambahan atau penyesuaian lainnya. Itu saja dulu Bapak Ibu. Kira-kira ada hal yang urgent yang kira-kira dengan guru? Pak Tay? Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Ibu Fitri dan Bu Nursika, Pak, kemarin itu ada masukan, ada informasi ke saya melalui Pak Kasim. Jadi ada salah satu guru yaitu Bu Sika, Pak. Jadi ngomongnya itu kenapa ya jam IPAS itu nggak dibagi ke saya juga? Saya kan sama dengan Bu Fitri, katanya satu di sini gitu kan. Nah,
jadi intinya di situ ada rasa kecemburuan apa di belakang. Karena sama-sama guru, masuk juga sama, statusnya sama lulusnya gitu kan. Nah kemarin pas saya itu kan ada sedikit rasa pengen lah, mungkin dia pengen di posisinya Ibu Fitri gitu, gantian maksudnya gitu Pak. Nah jadi di situ mungkin sedikit informasi buat kita Pak untuk memberikan penjelasan, pemahaman kepada orang tua ini lah Pak. Jadi bagaimana caranya menyikapi yang omongan di belakang yang enggak nyaman lah gitu. Iya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya kemarin sebenarnya sudah saya kasih waktu bicara dengan Depan Kacapim, itu Pak Ilham juga ada. Kita sudah ngomong masalahnya dan itu nggak bisa dipecahkan. Kemarin juga saudaranya Bu Sika itu sempat WA dengan saya, minta tolong sama sekali untuk kalau bisa dibantu. Tapi karena aturannya menyulitkan kita, ya kita nggak bisa berbuat banyak gitu loh Pak. Cuman ya kedepannya bagaimana, saya nggak tahu solusinya. Saya juga bingung. Mungkin Pak Yusuf juga sama, bingung juga. Ya, saya juga ngomong juga Pak. Ya kemarin itu seperti ini Pak. Bukan menuntut dua-duanya dapat mereka itu sebenarnya. Cuman di satu sisi kayak Musika kok semester kemarin itu kan Fitri yang sudah dibantu, ya kan. Kemudian semester ini Fitri lagi yang dibantu. Bu ya gantikan gitu kan, sama-sama kita di sini gitu kan, seperti itu. Maksudnya dalam arti biar walaupun teknis di belakang mereka ada lagi, cuman kan ya kita sebagai manusia wajar lah punya perasaan seperti itu kan. Kok masuk dari awal mereka berdua dari merintis sekolah ini ya Pak. Kalau Musika sama Fitri kan sama-sama mulai dari awal di sini. Maksudnya dalam arti kan yang secara eksplisit mungkin dia tidak mengatakan bahwa saya itu iri, cuman kan saya mengambil kesimpulan dia itu ngomong seperti ini ada pengen misalkan semester ini yang dibantu untuk divalidkan katanya itu Fitri, kemudian semester berikutnya yang sini Musika gitu kan. Dalam arti biar sama-sama dua-duanya ini merasa terakomodir gitu kan. Cuman kan kita tidak bisa mengendalikan perasaan orang. Mungkin saya juga kalau posisi dia juga mungkin akan merasa sama kok. Seakan-akan misalkan saya terpinggirkan atau bagaimana begitu kan. Itu seperti itu Pak. Oke, makasih Pak. Ya ini saya tampung untuk sarannya, cuman karena sekarang sedang berproses. Juga ini kan saya buka kartu juga kemarin itu karena Pak Tohir itu ketambahan jam mapel kuliah, Ibu Susera juga ketambahan jam mapel kuliah. Pak Basirun, Pak Basirun. Jadi Kalau Pak Fajri dia kaprok, dia aman ada jam itu. Kemudian Pak Basirun kemarin itu karena jamnya Pak Adit gak bisa dimasukkan ke aplikasi, dimasukkan ke pakai kodenya Pak Anok, aman ya. Nah, jadi kemarin ini kita ngomong baik-baik. Pak Tohir itu juga jamnya kita naikkan. Jamnya apa? Nora. Nah, kemudian Ibu Susera kita ambil jam kaproknya kabengnya Bu Yasi ya. Mudah-mudahan aman. Karena kemarin yang kepala lab itu masuk di hitungan di kita lihat di Dapoteca. Jadi kalau sekarang ini mau berubah lagi yang untuk dua orang ini tukar, ya kemarin sudah aman mereka berdua. Ya, ini jadi mungkin kedepannya akan kita coba. Ya tinggal masalah musikal salah satunya. Ini semester depan tahun ajaran baru, tahun anggaran baru, kita akan coba saran Pak Bas. Kalau mereka masih di sini belum di penempatan, karena kan ini kan satu semester dia ngamankan. Mungkin seperti itu Pak. Jadi ini Pak Zul, kita tadi udah bicara mengenai analisis kebutuhan guru dan kawan-kawan bilang datanya udah nggak ada masalah. Jadi kalau seandainya mau disampaikan nanti ke atas di mana kekurangan kelebihan, cuman masalah yang urgent itu adalah sertifikasi untuk orang tua. Nah untuk Ibu Zunia
memang tidak bisa terselamatkan karena nggak bisa sama sekali, dia kan akuntansi. Memang itu juga Pak, kayak si Irsan juga memang kalau saya perhatikan juga hampir sama nasibnya kayak si senior. Makanya nanti tolong Bapak misalkan disampaikan kepada kawan-kawannya, notabene-nya jam ngajarnya dengan sertifikasinya nggak linear, itu dikasih pengetahuan awal Pak. Iya. Sama yang kurang-kurang jam gitu kan. Ya kalau kita sih mungkin paling bisa ngasih saran kan, kayak gitu. Iya sih. Nanti saya coba. Ada opsi lain nggak penyelesaiannya? Nggak ada. Untuk ke depan, Nggak ada. untuk musika sebenarnya Jam tambahan misalnya. untuk Nggak bisa masuk. Nggak terbaca. Jamnya musika sebenarnya bisa. Hah? Musika kalau menurut wajaran ya, tapi kemungkinan besar bisa. Tapi untuk semester depan, tapi kalau untuk sekarang kayaknya mungkin tidak bisa. Jadi pilihan yang paling masuk akal itu mata pelajaran pilihan dibikin untuk IPA terpadu. Nah kontennya nanti apakah fokus ke penyiapan anak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, misalkan materi matematika IPA, tapi dibikin IPA terpadu, itu paling solusi untuk Fitri, Sika, termasuk Pak Yusuf juga, 3 itu aman. Cuman kalau Bu Zunia agak sulit kalau Bu Zunia, tapi kalau Sika, Bu Fitri sama Pak Yusuf bisa. Ya. Jadi mata pelajaran pilihan itu dirubah ke IPA terpadu. Nanti kalau seandainya Itu, mata depan pelajaran ya, mata pelajaran pilihan itu sudah terakomodasi Pak. Sekarang di SMA juga mata pelajaran pilihan itu bermasalah. Mata pelajaran pilihan itu karena di SK, nih kita lihat SK-nya aturannya tentang linearisasi sertifikasi pendidik ini, itu mata pelajaran pilihan itu tidak muncul. Ya, Nggak ada. Makanya yang buat aplikasinya ini sendiri, sebenarnya kalau seandainya PKU segala macam itu kan bisa kita. Kalau saya itu pada dasarnya macam ini Pak, karena di awal saya kemarin juga ngajar mata pelajaran pilihan masuk. Artinya di awal kemarin bisa mata pilihan. Iya. Nah kemarin ada perubahan Permendikbud yang terbaru itu. Kalau masalah agama itu 2 kalau masalah, bukan 3 kalau untuk yang kelas 12. Nah masuk perubahan itu, mata pilihan itu berubah dari 6 jadi 4. Develop program itu berubah juga Pak. Jadi kalau mata pilihan kemungkinan bisa, tapi nunggu waktu saja. Mungkin semester ini kalaupun masuk ke carry over nanti pembayarannya. Ya. Seperti itu. Kalau saya optimis seperti itu. Cuman kalau untuk solusi ke depan, yang Bu Fitri tadi seperti itu kalau solusi. Kalau sekarang kayaknya memang ya harus memang tidak bisa. Iya. Nanti kita kaji ulang Pak. Kalau memang tahun depan memang ada solusi, karena kebijakan ini nggak muncul sama sekali. Jadi kita kembali ke sini. Ini nggak ada muncul mata pelajaran pilihan. Sangat menyakitkan. Teknik gitu. Itu SMA Pak Ya SMA. Nah untuk SMK-nya ada di bawah. Jadi dia nggak muncul Pak. Dan itu kayak ini Pak, kalau salah yang saya pahami dulu kalau untuk kebijakan. Artikel jika mata pilihan kita pilih misalkan teknologi informasi, dia masuk ke kelompok misal 5, 2, 3 seperti itu Pak. Ketika kita milih di aplikasi Pak, ketika Bapak pilih matematika atau IPA terpadu, dia langsung sinkron ke mata pelajaran yang sertifikasi bidang kode sertifikasi yang kita pilih itu Pak. Kalau untuk memang khusus karena mata pelajaran pilihan itu luas, dan itu kan bisa pilihan bahasa, terus matematika IPA, terus kejuruan, jadi konteks luas. Tinggal di aplikasi dipilih. Iya. Kasus yang pertama kan tanya dulu Pak. Iya. Itu Kalau saya mungkin Pak, aplikasi yang awal kemarin seperti itu. Iya, itu keinginan kita Pak. Tapi kadang-kadang kan aplikasi itu berubah, kemudian sistemnya itu berubah, nggak pernah ngasih tahu Pak. Itu yang jadi masalah. Jadi intinya kita cuma bisa nampung saat ini, kita nggak usah terlalu bingung membahasnya. Ya, yang memang nggak ada ya nggak bisa. Ini kayak ini misalnya kita lihat ya, teknik tenaga listrik. PKW itu masuk ya. PKW itu masuk, benar kata Pak Bas. Kalau ada jurusannya, kita bisa Pak. Maksudnya itu misalnya sini FM, guru FM yang ngajar itu masih connect. Ya sudah, karena ini juga masih berjalan dan mungkin akan disesuaikan lagi setelah kementerian baru. Intinya tadi sudah kita diskusikan bersama untuk data yang valid punya sekolah kita itu sudah oke ya.
Ini udah nggak ada masalah lagi. Dalam artian kita punya dua masalah itu ya memang itu akan menjadi bahan untuk perbincangan di kemudian hari. Ya. Ini yang kodenya cukup banyak sekali. Nah kemarin saya sudah minta sama gurunya untuk menyampaikan kode. Jadi kayak Pak Tim itu insya Allah kalau seandainya dia sudah jaga waktunya, kebetulan dia dikasih dasar-dasar kejuruan dan Pak Tim itu memang bisa ngajarnya dasar-dasar kejuruan karena jurusannya dia itu sertifikasinya elektro. Nah bisa jadi nanti kita akan kaji juga apa yang sertifikasi misalnya Pak Irzan keluar dasar-dasar nyambung apa enggak gitu. Karena elektro dengan apa TKJ itu kan Justru ini Pak, setelah saya pelajari, Pak King itu bisa linear dengan kami di otomotif, sementara Irsan itu tidak bisa. iya gitu ya. Kalau lihat kurikulumnya kurikulum 2013, ada mata pelajaran yang masih linear dengan sertifikasi teknik mesinnya Pak Irsan. Dengan Merdeka sama sekali menutup. Tapi kayak ini loh Pak, tidak sederhana itu. Jadi kalau kembali ini kan kaitan dari belakang Pak. Di K13 itu kan dibagi Pak. Ada mata pelajaran sasis, kelistrikan, mesin. Nah, yang teknik elektronika ini hanya linear ini dengan mata pelajaran kelistrikan di teknik otomotif. Atau kalau ke jurusan ototronik banyak di ototronik seperti itu. Nah, kalau teknik elektronika pada dasar linear langsung Pak, untuk seluruh TKJ aman. Sama RPN juga kalau tidak salah aman. Karena di sertifikasi saya walaupun saya klien ganda, tapi di situ kan teknik elektronika ada masalah sebenarnya. Nah, karena ijazah. Iya. Karena ijazah teknik elektronika. Kayak kamu alat berat pun linear otomotif. Kalau bidang kode sertifikasi atau linear semua Pak. Tapi kalau Pak dalam kasusnya kurikulum mereka nak dipecah Pak elemen kalau dia nak linear. Tidak bisa segelondongan mata pelajaran konsentrasi. Karena ada linear begitu dia ngajar mesin, ngajar sasis, dia hanya mampu kelistrikan di situ bidang linear. Nah, kalau kembali ke yang awal ini. Jadi gini, dan kesimpulannya gini ya. Untuk semester depan, karena ini sudah berjalan, tidak sulit. Semester depan kayaknya di Dapodik itu harus kita analisis ulang kode masukannya segala macam untuk kawan-kawan yang sertifikasi ini, penempatan jamnya. Itu kita akan mengadakan pertemuan awal dulu besok di awal tahun pembelajaran semester depan untuk pembagian tugas. Cuman saya agak jadi bingung Pak, jujur. Karena kemarin kita sudah nyetel untuk PKL itu untuk jam-jam tertentu karena jamnya itu lumayan banyak Pak. Jadi akan jadi masalah lagi. Karena tahun depan semakin banyak guru kita yang tersertifikasi, terbaca pada. Mudah-mudahan bisa diamankan dengan ya sampai bicara lah. Cuma sekarang ini mungkin butuh keikhlasan juga, nanti butuh bantuan untuk menjelaskan, menenangkan kawan yang belum mendapatkan ini dan sambil berjalan. Saya kemarin itu berharap itu ada kebijakan dari cabang dinas itu memindahkan induk data induknya Ibu Sabikalnya tuh ke sana. Izin aja. Karena kalau dia di SMA tuh positif dia aman. Tambahnya ke sini gitu misalnya gitu. Gajinya kadang ngaruh orang yang bayar kamu. Selesai urusannya. Cuma Sabikal 2 induk juga SMA dan SMK sebenarnya agak berisiko juga Pak. Iya. Kalau SMK, SMA agak enak sebenarnya. Cuma karena di dua sekolah aja. Iya di SMK itu kan nggak ada SMK terdekat. Jadi kemarin itu sempat kita diskusi itu, tapi karena masing-masing ngotot nggak mau ubah data untuk pendataan pegawai, nggak ada solusi ya. Tapi memang saya nggak kurang empati kadang-kadang, kurang mampu mencerna. Seharusnya kemarin itu yang tidak seharusnya dibuat tidak itu Bu Fitri, jangan Bu Sika lagi, karena itu timbul perasaannya kayak gitu kan, kayak gitu. Dia ngerasa dia nggak benar kata Pak Yusuf. Nah, ini untuk pembelajaran buat saya aja. Kalau seandainya kita mau ubah sekarang, khawatirnya malah justru nambah lagi masalah baru. Nah,
Ini kan kita mau kemarin kan sudah selesai. Perlu dipanggil dua-duanya. Sudah pernah. Kira-kira diselesaikan secara kekeluargaan masalah pendapatan. Iya. Paling-paling itu cara terakhir. Oh iya. Takut di belakang nggak seimbang. Tidak masalah namanya siapa. Tapi Iya. Harus bagi dua. Harus pukul rata gitu pak. Jadi dari lapangan. untuk sementara ini sebelum dapat penyelesaian Yang terbaik. Yang terbaik. Dan kalau itu misal oke, mereka tidak perlu ngajar keluar Pak, sebenarnya. Kemarin tuh saya udah ngomong, saya udah ngomong tuh, iya. Daripada dia menjelimet kan, mungkin karena dia merasa lelah kan dari sekolah, dapat juga ada, nah tuh muncul mungkin keluhan. Iya. Tapi kalau hanya tetap sini biar tunggu tuh bagi duit, tidak masalah sebenarnya. Saya kemarin udah ngomong kayak gitu, tapi mungkin kaca beli kita tuh desak, kayak gitu. Jadi saya sepadan nyaman juga. Iya. Nah, mereka tidak, dia bilang ini namanya nggak batu, tapi nyusahin saya kalau gitu. Itu juga udah Ah. untuk sementara sifatnya itu pak. Jadi kawan yang ngajar itu umroh apa haji gitu. S2 ya. S2. Nanti dia pulang otomatis dia diambil lagi. Nah, kalau S2 itu maksud saya kayak Pak Kas kemarin, makanya saya minta dipindahkan. orangnya dipindahin. Udah kemana? Bukan maksudnya itu, Udah yang dipindahkan bukan Pak Basnya. Biologi. Ingin kali maksudnya. Ya Pak, kadang-kadang Pangkal sekalian Pak ya. Enggak, kata saya, untuk lebih dan enggak kebangga. Oke, saya rasa itu Pak ya, untuk pagi hari ini. Untuk solusi gurunya nanti sarannya akan saya coba, nanti kita panggil ketika mereka dapatkan itu untuk menyelesaikan dua orang tersebut. Kemudian yang terakhir ini masalah anggaran Bu Susera. Itu kita nanti akan ada diskusi khusus. Itu karena kegiatan kita untuk tahun 2025 khusus untuk APBN itu harus fokuskan dengan permasalahan di rapor pendidikan. Kemarin kita sampaikan, kita mau udah bicara juga dia, nanti kita akan cek ulang. Jadi ada beberapa positif, kita mungkin untuk kejuruannya tahun ini kita bisa, sudah beberapa tahun ini kegiatan kesiswaan kita untuk lomba-lomba kita nggak pernah menampilkan sama sekali. Lomba-lomba di luar kejuruan misalnya. Jadi mungkin perlu disiasati supaya itu. Untuk APBN, memang APBD kayaknya udah dipatok mati kemarin. Palingan untuk biaya kan. Bukan masalah eskulnya Pak, peralatannya juga Pak. Misalnya mereka mau pentas seni musik, misal alat musiknya nggak ada gitu. Kita kan kemarin kan eskul yang ada kan drum band, kita udah fokus drum band. Olahraga sudah, silat sudah, gitu kan. Ke depan, Boris di OSP kita kan ada pak. Katanya nggak ada. Gitu. ya. Kita mungkin paling ya ini misalnya grup Pak gabus, kalau musik kan gabus Bangka. Kita kan ada ketampilannya. Ke depan nanti sambil berjalan kita lihat juga kebutuhan dari kantoran. Saran saya itu saja, minta maaf kalau ada yang salah. Kita hari pertemuan kita pagi ini mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.